Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Jin di sini. Dan kali ini gue kedatangan orang hebat lagi, orang spesial lagi yang berkenan untuk ngobrol bareng Mas Jin. Nah, sebenarnya kita kenalan dulu nih sama teman gue. Kenalin diri dong. Halo, nama saya Adam Putra Firdaus. Asik. Saya kuliah di Universitas Bung Karno. Wih, jurusan apa tuh? Jurusan ekonomi, manajemen ya. Ekonomi. Fakultas ekonomi, manajemen. Padahal lu gak suka matematika kan? Iya. Kenapa masuk ekonomi? Karena gua mau mengatur perekonomian negara. Wih, jadi Contohnya contohnya apa tuh? korupsi. Oh, lu pengen korupsi atau pengen menghilangkan korupsi nih? Hah? Intermezzo. Intermezzo, oke. Tapi kita nggak bakal ngobrolin tentang jurusan yang dipilih ya. Iya. Kita di sini pengen ngobrolin tentang kesukaan dia nih. Kalian tau gak sih kalau misalnya si Adam ini teman gua? Kita teman apa nih? Aduh, oh iya. Gua sama dia tuh sebenarnya teman lahir ya? Enggak. Teman dari SD. kandungan? Kita teman SD. Oh, iya. Satu SD di SD 06 ya. Finansia, Di Cota, Finansia. Digabung sama dua-dua kota ya? Iya. Iya. SMPN 22. Iya, jadi kita satu SD tapi SMP SMA beda, sampai kuliah juga beda. Jadi teman lama yang udah jarang ketemu ya, Dam ya? Wah, jarang, hampir berapa tahun ya saya lupa. Lebay banget ya. Oke, kita langsung ke intinya nih. Teman gue yang satu ini suka sama binatang. Sebutlah pecinta binatang. Iya enggak? Buset. Benar. Gue ada buktinya nih. Nih gue kasih tahu nih buktinya. Oke Dam ya, kita udah ngeliat bukti-buktinya. Oke. Dan sekarang gue pengen nanya nih, kenapa lu bisa suka sama binatang? Karena Apa tuh? mungkin dari faktor keluarga ya, keturunan. Keluarga, kenapa tuh keluarga Iya, lu? karena keluarga lu macan? Waduh. Oh, enggak. Jangan suka bercanda. Saya tidak suka. Maaf. Gimana? Dari itu sih ya Om, orang tua, ibu ya. Itu emang demen binatang. Demen binatang? Iya. Cuman ya binatang-binatang tertentu. Misalnya? Yang nggak berbahaya atau liar lah. Kalau Om kan dulu melihara burung elang ya. Oh, burung elang. Kan sekarang udah ilegal, udah jangan melihara. Binatang yang ilegal ya. Pada dasarnya ya emang udah nggak boleh kan. Iya. Harus dilestarikan binatang. Jadi faktor burung ya itu jatuhnya. Iya. Burung itu kan susah banget, apalagi elang. Terancam punah. Susah banget itu buat berkembang biak. Karena pada dasarnya banyak yang memburu hewan-hewan itu, Iya. sehingga ya populasi dia terancam dan menjadi langka. Jadi lu suka binatang itu karena faktor terbesarnya dari keluarga, Keluarga, gitu ya. keturunan. Nah, Oke, mantap. Terus hewan apa sih yang pertama lu pelihara gitu sebagai pecinta Iya. binatang? Kalau yang Apa? dari dulu ya emang suka demen ya. Nih boleh cerita kan nih? Boleh lah, Kecil. Set. Apa nih? Dulu masih kecil ya, zaman SD, rumah yang di Bogor ya. Itu gua disuruh nangkep ular sama warga situ. Terus padahal masih kecil banget itu. Dam, tangkep ular. Emang boleh, kata gua bilang ke warganya kan. Dan ya udah tangkep aja, Dam. Ular air waktu itu ya. Ular itu air. emang di situ masih kecil, belum tahu mana ular berbisa apa enggak. Gitu. Akhirnya disuruh, cuman ya udah mengetahui ya dari kecil cara safety nangkap ular ya, kayak pakai tongkat lah gitu. Kita juga jangan, kalau kita nangkap ular itu jangan asal nangkap, kita nggak tahu ular itu berbisa apa enggak, makanya kita gunakan alat-alat safety lah. Contohnya yang kalau di rumah ya, kayak misal bisa menggunakan sapu atau pengki, sampah atau kayu lah, ranting-ranting gitu. Udah di situ kan ditangkap tuh. Iya, kata saya. Pas bawa pulang ke rumah, masukin botol ya. Itu ukurannya kecil apa gede? Ular air kecil. Oh, kecil ya? Kecil, Gue iya. nggak tahu juga sih ularnya kayak gimana bentuknya. Terus. Kecil. Udah, Dam, tangkap. Itu disuruh warga, padahal
di situ ya gue masih kecil banget gitu. Hmm. Kelas berapa? 3 SD lah jatuhnya. Oke. Tangkep bawa pulang ke rumah, Di botol ya? di botol udah masukin botol, diomelin sama orang tua ya, ibu ya, Iya. pertama ya. Diomelin. "Lu ngapain lu bawa-bawa ular?" Gini kan. Emang yang rumah di Bogor emang banyak ya ular. Emang habitat karena emang dekat persawahan. Udah akhirnya emang kalau nyokap ibu itu nggak suka ular, akhirnya suruh lepasin lagi. Ya udah gua lepasin ke got lagi. Oh, berarti Tadinya mau dipelihara gitu Iya. ya. Jadi berawal dari ular. Bukan ular sih, itu jatuhnya kalau pengalaman dari kecil suruh nangkep ular. Cuman ya kalau peliharaan udah lupa banget ya. Oh, udah lupa ya, saking banyaknya gitu. Banyak macem-macem sih. Oke. Sebutin dong, hewan apa aja yang lu pernah pelihara sampai akhirnya sekarang gitu. Yang dulu-dulu gitu. Ya dulu ya masih bocah ya. Kita bocah mungkin pernah melihara burung dara lah. Oke, gitu. pas bocah melihara burung dara. Terus musang, tupai, sugar glider atau bajing. Pernah dipelihara itu? Pernah. Terus kalajengking, buaya pernah. Gue pernah dipelihara. Pernah. Buset. Gila. Pengen bikin tas apa gimana? Malah terus. jangan sampai dikulitin. Iya benar. Gimana? Terus apa lagi? Musang, terus banyak sih ya. Kalau gua bukan nggak demen ya. Yang modelnya fokusnya ke mamalia lah jatuhnya. Ya, kalau ke reptil ya karena dari keluarga sama orang tua juga nggak suka kan kalau reptil. Kalau reptil sih ular ya. Dulu pernah makin kobra Jawa. Dari sapu tatrek itu. Itu gua pernah disebur tuh nggak bisa mata gua. Terus itu parah, kejadian parah. Ya kita niatnya mau pelihara ngekep ya. Cuman ya udah tahu resiko pelihara ular berbisa ya. Tentang dia pasti. Niatnya mah bae mau ngasih minum. Pas dari dalam akuarium nyembur kan, emang kalau kobra emang nyembur. Iya. Beda sama king cobra ya. Nyembur emang dia ngelumpuinnya cara menyembur ya. Ke mata tuh pas ke mata sebelah. Wah, Gimana? ya, gua kan udah tahu ya tangan pertama. Diapain? Akhirnya gua cuci bilas gua buyur air yang mengalir. Buyur bet. Akhirnya ya kita selanjutnya ya ke rumah sakit lah. Buat penanganan selanjutnya ya. Penanganan selanjutnya. Cuman itu ke puskesmas. Nah, dokternya pun itu kaget ngedenger itu. Jarang ya sebenarnya kalau di kota gini. Jarang emang. Pas sampai puskesmas nunggu, mata udah nggak bisa melek, keluar air mata mulu lah, merah tuh mata. Aku masih hidup loh. Terus gue ngeri banget loh sumpah ngedengar ceritanya. Terus Sebenarnya bisa buta, iya iritas makanya berat kan. iritasi berat yang bisa Kayak direpetin apa itu cabai di sini. terus Kira masuk kata dokter. Kenapa matanya? Nggak bisa ular dok. Kata dokternya kaget juga. Kok bisa? Ya ini, ya saya kan melihara ular ya. Ya kamu melihara ular berbisa. Kenapa kamu pelihara ular berbisa itu? Ya namanya saya suka ya dok ya. Oh ya udah. Akhirnya sama dokternya dikasih obat tetes mata, dia dikasih dicek matanya. Katanya ini sih bisa yang di mata udah hilang. bukan hilang, masih sisa sedikit. Terus? Nanti kamu di rumah bilas lagi aja ya. Udah. Situ setiap malam nggak bisa tidur, ngerinya kayak di film-film. Iya, ada. takutnya ini ya langsung Iya. hilang gitu. Tahu pas melek tuh gelap semua. Nih ada. Berarti nggak berani melek waktu itu ya? Nggak berani tidur waktu itu. Tidur melek mulu. Akhirnya udah 3 hari berlangsung, rada bayar lah. Iya. Ya efeknya begitu. Penglihatan lah kurang. Nah emang udah iritasi ya. Berarti sampai sekarang penglihatan juga kurang. Gara-gara itu. Udah dari itu. Berarti cuma sebelah yang rada-rada kurang.
sebelah doang yang kanan. Jatuhnya silinder sih. Mobil. Aduh, berarti ada resiko juga ya melihara binatang-binatang kayak gitu. Kalau ya lu mau melihara binatang liar, buas gitu ya harus terima resikonya lah. Karena pada karakter dia nggak bakalan bisa ngilangin karakter dia. Iya. Meski kita pelihara dari kecil. Kalau red, ya mamalia dulu dah. Kita melihara dari kecil, misalnya contoh kayak musang. Iya. Musang itu kan ibarat hama ya bagi penduduk ya. Iya. Suka makanin ayam gitu. Meski melihara dari kecil, meski jinak itu pasti ada naluri liarnya, buasnya. Benar. Karena emang itu udah sifatnya. Ada yang bilang kan kalau melihara musang jangan kasih daging nanti galak, itu mah nggak masalah juga sebenarnya, nggak ngaruh. Oke, kita lanjut ini. Berarti ada banyak juga ya binatang yang lu pelihara sekarang. Tapi binatang-binatang itu masih ada nggak? Apa udah pergi entah kemana? Oh, itu sekarang udah pensiun, fokus. Nah, dibilang kali fokus kuliah ya, kayak kegiatan lah, kayak kerja. Cuman sekarang nggak kerja. Aduh. Berarti udah nggak ada ya binatangnya. Tapi masih tetap ini kan? Ya. Paling om doang, om yang merah. Merah Diko. Oke, beralih pembicaraan lagi nih. Lu juga termasuk pecinta alam ya? Kayak suka naik-naik gunung, bener nggak? Bukan pecinta alam. Terus apa? Saya mah penikmat doang. Penikmat. Oke, penikmat. Saya masih apa ya? Buta lah ilmu alam, cuman penikmat. Terus bagaimana komentar lu tentang ya orang-orang yang mengaku pecinta alam tapi suka buang sampah sembarangan, masih bertindak seenaknya sama alam? Gimana? Apa komentar lu terhadap orang-orang tersebut atau nasihat? Pada dasarnya kalau emang udah pencinta alam itu dia nggak bakalan ngelakuin hal itu. Iya. Karena pada dasarnya dia udah emang mempeduli ya lingkungan alam, kayak misalnya apa gitu, hutan di tebang gitu, mungkin dia udah peduli kayak gitu, cinta alam, kayak nggak boleh buang sampah kan, terutama yang gitu. Itu ya sebenarnya gitu sih. Karena kan kita penikmat, kan pencinta alam, Ya agak bingung sih sama orang-orang di luar sana yang ngakuin pecinta alam, dan kayak wah gua seneng banget nih ke gunung misalnya, ke pantai misalnya, tapi masih ada aja yang buang sampah sembarangan. Kan sangat disayangkan kan ya. Apalagi yang udah yang pencinta alam, lihat hutan kita dibakar begini-gini, dia nggak peduli, berarti itu emang bukan pencinta alam. Kan sekarang banyak penggusuran begitu, bukan di gunung doang kan, kayak persawahan gitu. Kan itu kan nanti ada efeknya, sama banjir. Masa iya kita nanti anak cucu kita menikmati ya alamnya bekas pertambangan lah gitu. Iya. Jujur aja saya politik. Oke, Dam. Pengen nanya lagi nih tentang eksploitasi hewan. Tadi ngomongin alam, sekarang eksploitasi hewan. Kita berbicara soal apa ya? Pertunjukan lumba-lumba sebutlah. Iya. Nah, lumba-lumba kan pada dasarnya adalah hewan liar ya, yang tinggal di lautan. Dan apa ya? Dewasa ini banyak banget nih, kayak apa ya, tempat-tempat rekreasi yang sengaja untuk dipertunjukkan gitu. Komentar lu bagaimana sebagai pecinta hewan? Sebenarnya itu sangat disayangkan ya. Di balik kepintaran dia itu kadang sama orang yang itu ya jatuhnya apa ya? Disiksa dulu begitu, kayak model gajah lah, lumba-lumba begitu. Di balik kecerdasan dia pasti ya, contoh lah, nggak dikasih makan, bukan nggak dikasih makan apa ya, kayak model kuasain. Dia harus melakukan itu baru dia dikasih makan, sehingga dia bisa nurut. Tuh, makanya itu ya dibilang cuman demi keuntungan ya manusia begitu, hiburan. Memang sangat disayangkan. Tapi kalau lumba-lumba itu loh,
faktor yang apa ya, hampir terancam punah juga. Iya, lumba-lumba. Jadi lu termasuk orang yang menyetujui pertunjukan lumba-lumba atau tidak menyetujui? Sebenarnya tidak, itu Tidak kayak model di Ragunan itu ya, sebenarnya enggak sih, Nggak setuju ya? ada sebenarnya binatang hanya dikurung cuman buat lihat dipertontonkan. Seharusnya kan mereka ditempatkan di tempat yang layak lah, kayak habitat dia. Sedangkan ya habitat dia kan dirusak juga sama manusia kan. Makanya kan terjadi banyak konflik gitu, kayak model hutan dibabat semua gini-gini. Nah kadang hewan-hewan liar itu masuk ke pemukiman, terjadi konflik sama manusia, Akhirnya bunuh binatang. Dia nggak tahu binatang itu binatang langka apa enggak, akhirnya main bunuh aja. Padahal kan itu manusia juga. Tapi terkadang kalau misal bicara soal itu kayak kita juga sebenarnya punya sifat primitif, dah. Kayak ketika kita dalam keadaan terdesak, Iya. itu kita pasti memikirkan bagaimana kita menyelamatkan diri. Nah itu biasa sifat primitif manusia seperti itu. Kayak misalnya kita sifat kelaparan, pengen cari makan. Nah itu sifat primitif. Ya karena kembali lagi, pada dasarnya emang ulah kita juga. Iya. Kita merusak Alam. habitat dia begini, sehingga rantai makanan dia nggak ada, dia sehingga turun dari mungkin pegunungan ke pemukiman buat mencari makan. Iya. Itu sering terjadi kok. Tetap disalahkan ya macan. Ini bukan macan sih, ya hewan itulah. Iya. Banyak Terlepas hewan apapun itu ya. ya, mau hewan apapun itu, entah itu ular atau apa. Mungkin pertanyaan terakhir nih Dam ya, buat orang-orang yang pengen melihara binatang, sebutlah binatang yang unik. Biasanya kan binatang-binatang yang unik itu binatang yang langka ya biasanya. Bagaimana mereka ingin mendapatkan atau apa ya, memenuhi hasrat untuk memelihara binatang tersebut? Tipsnya apa? Bukan tips ya. Kalau lu emang mau melihara binatang, usahakan jangan binatang ilegal ya. Berarti ada sertifikatnya tersendiri ya? Iya. Harusnya Pokoknya jangan melihara binatang langka lah. Itu bisa mungkin Misalnya kayak merak itu masih. yang Merak kayaknya itu udah langka ya. langka lumayan. Jadi, harus tahan dulu ya, jangan merak terus apa gitu. Kalau biar yang model kayak kucing lah. Kita sebenarnya kalau kita emang demen pada Binatang. dasarnya demen sama binatang, cinta binatang, udah kita nggak usah pelihara binatang itu, biarin kita melihat di alam bebas ya. Iya. Gitu. Jangan kita ikut tren-trenan. Ini lagi pada melihara binatang ini tren-trenan. Mungkin ya kita nggak bisa beri kehidupan dia lah yang layak ya, contohnya di dalam kandang terus gitu. Kalau emang pencinta binatang itu ya emang mesti kita hanya bisa maunya lihat di alam aja, Menikmati mereka apa ya, menjalani kehidupan di tempatnya berada ya, di Iya. alamnya. Jangan di karantina model kandang, otomatis kan jatuhnya itu binatang mengikuti kita, bukan kita mengikuti kebebasan binatang. Berarti lebih baik kalau misalnya kita pecinta binatang, biarkan mereka hidup di alam. Iya. Ya itu sih. Banyak yang bisa kita ambil sih di video kali ini, di kesempatan kali ini. Iya. Dari apa namanya, pecinta binatang, terus penikmat alam, kita bisa ngambil apa namanya, pembelajaran di sini. Intinya adalah kalau misalnya kita mengaku sebagai orang yang pecinta binatang, kita harus tahu dulu binatang yang kita pelihara. Pelihara yang langka atau nggak langka itu kita harus tahu dulu. Dan lebih baik juga kalau misalnya kita memang pecinta binatang, biarkan mereka hidup di alam. Iya, Biarkan benar kayak gitu. mereka hidup di alam. Dan bagi teman-teman yang mengaku sebagai pecinta alam pun harus tetap apa ya, berusaha memperbaiki diri, dalam arti apa ya, Berikan kehidupan mereka yang layak lah. iya betul. Bukan kayak di dalam kandang gitu. Iya betul sekali ya. Kayak di dalam kandang.
Terima kasih Dam ya, udah meluangkan waktunya, udah mau masuk ke Nah, Ngobargin. sih kalau misalnya mau melihara binatang ya emang khususnya binatang-binatang peliharaan aja, jangan binatang buas atau langka begitu. Kayak kucing, marmut gitu ya, kelinci. Iya. Iya. Itu kan emang udah binatang-binatang peliharaan. Iya, benar. Emang udah mau siap nerima resikonya melihara binatang Asik. buas. Gitu. Mantap. Keren nih, cinta binatang. Tapi udah pensiun. Bukan pensiun sih. Lu tadi bilang pensiun. Gimana sih lu? Bilang pensiun kita lebih menikmati mereka bebas lah gitu. Gak usah melihara binatang-binatang buas lagi. Berarti kayak udahlah, biarkan mereka hidup Iya. nyaman di alam. Keren Dam. Mudah-mudahan lu tetap di dalam prinsip lu ini. Tetap biarkan mereka hidup bebas di alam. Oke Dam, terima kasih banget lu udah ngeluangin waktu buat Sama. apa ya, ngobrol-ngobrol di Ngobargin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Dam ya. Amin, amin. Dan juga buat teman-teman yang nonton video ini, tetap jaga kesehatan, tetap apa ya, jaga protokol kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar pandemi ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas senormal mungkin. Thank you Dam ya, tos dulu dong. Tos COVID. Iya, asik. Tapi nggak pakai masker. Iya, gimana ini ya? Aduh. Jangan ikutin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Lestari. Salam.